Selamat pagi, saudara-saudara. Kuliah kita pagi ini akan membahas masyarakat untuk dua sub pokok bahasan, yaitu tanggung jawab umat Kristiani dalam masyarakat, dan yang kedua, iman yang dinyatakan dalam tindakan. Apa saja yang ada di dalam tanggung jawab umat Kristiani? Pertama, yaitu pelayanan. Kita ketahui bahwa umat Kristiani adalah persekutuan orang-orang yang lebih dahulu dilayani oleh pelayan agung, Tuhan Yesus. Ini menjadi pokok yang paling mendasar atas pelayanan kita, yaitu kita telah lebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Kita harus melayani bersama kita. Layanan dalam bahasa asing dinamai ministry atau ministerio, yaitu peranan yang diterima melalui penunjukan resmi dan diwujudkan dengan ritual. Artinya, kalau di dalam jabatan resmi di gereja ya harus ada penunjukan seorang orang tua. Tapi di dalam tugas orang-orang beriman, semuanya juga memiliki tugas pelayanan itu, dan itu juga karena penunjukan Allah kepada kita, supaya kita melayani. Apa yang menjadi dasar pelayanan kita? Pelayanan didasari cinta kasihnya, cinta kasih Tuhan, di mana Tuhan sudah mengorbankan dirinya secara dan bahkan. Jadi, pelayanan itu berdirikan pengorbanan. Kalau kita melayani orang lain, melayani sesama kita, pastilah ada pengorbanan. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan materi, dan seterusnya. Itu tanda bahwa kita mengasihi orang lain. Kita semua umat Kristiani dipanggil untuk melayani dengan penuh kasih, rela berkorban. Semua itu demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dalam kita. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah pengawasan sosial atau social control. Umat Kristiani bertanggung jawab atas norma-norma yang baik yang berlaku dalam masyarakat dan mengukuhkan yang baik sebagai kaidah yang baik dan menolak kaidah buruk untuk ditinggalkan sebagai larangan. Artinya kita itu harus melaksanakan norma-norma yang baik itu dalam kehidupan kita. Kita menjauhi hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam norma-norma, baik itu norma agama maupun norma masyarakat. Mengukuhkan artinya satu sama lain saling menguatkan, memberikan support, motivasi tentang pelayanan, pengawasan itu. Jadi kalau salah, kita saling mengingatkan. Kalau baik, kita saling menguatkan. Itulah pengawasan sosial. Berikutnya adalah persaudaraan. Kita semua dipanggil untuk memupuk dan mengembangkan, membangun dan mengembangkan persaudaraan. Persaudaraan itu kodrat yang tidak bisa hindari. Kita membutuhkan saudara. Kita membutuhkan orang lain. Maka
kita harus bangun persaudaraan. Tentu pengertian persaudaraan adalah hubungan yang harmoni, yang baik, yang rukun, yang damai. Dan itu dikembangkan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dalam bab sebelumnya kita sudah berbicara soal moral, dan di mana di dalamnya dibahas soal iman. Nah, iman itu tidak boleh pasif. Kalau pasif itu berarti hanya dimengerti, hanya diketahui, tapi tidak dipraktekkan. Kita tahu hanya secara kognitif, secara intelektual saja. Kita tahu, kita bisa memberikan definisi, kita bisa menjelaskan, tetapi kalau tidak dipraktekkan itu namanya pasif. Nah, maka iman kita itu harus aktif. Nilai-nilai kebaikan, kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, oleh agama kepada kita harus dilakukan. Misalnya, kita yakin pada hukum kasih. Kasih itu baik. Mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri secara seimbang, secara total. Nah, itu harus dipraktekkan. Bentuknya apa? Bisa menolong, membantu, mengatur. Kita sangat kenal dengan Yakobus 2. Iman tanpa perbuatan. Jadi iman itu harus diwujudkan untuk membangun masyarakat baik dan besar. Iman hubungannya dengan moral, dengan etik, etika. Ini sama. Jangan hanya dalam pikiran, tetapi harus dilakukan. Jangan hanya pada moral thinking, tetapi harus sampai moral action. Misalnya, kita berpikir, saya harus memaafkan dia. Itu masih berpikir. Praktekkan, sehingga dirasakan. Kalau dia dimaafkan, dia pasti sembuh. Kalau saya bisa memaafkan, saya juga sembuh. Lalu dua-duanya. Lalu terjadi hubungan kembali yang baik. Persaudaraan terjalin kembali. Itulah moral action. Sama, di iman jangan hanya pasif. Moral juga jangan hanya dipikirkan. Tetapi norma, etik itu harus dilakukan. Oh tahu, hukum ini bunyinya ini, hukum itu bunyinya itu. Tapi kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, namanya itu moral yang pasif. Jadi kita dibahas soal landasannya, cinta kasih, pengorbanan, membangun persaudaraan. Untuk apa? Ya untuk menyelesaikan bersama, menghadapi bersama masalah-masalah sosial yang ada. Masalah itu apa? Masalah itu something, sesuatu itu masalah. Nah, masalahnya apa ya? Nah itu kan something, sesuatu. Tapi secara akademik, masalah itu keadaan yang muncul antara harapan dengan realitas. Ada kesenjangan antara yang kita katakan dengan kenyataan. Itu namanya masalah. Ingin IP-nya bagus, belum tercapai, itu masalah. Ada kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataan. Ingin kita membangun kesejahteraan masyarakat, belum tercapai dengan penuh, berarti itu masalah.
Kita ingin masyarakat damai, tetapi terjadi konflik. Ingin kita masyarakat itu rukun, tetapi terjadi konflik. Nah, itu juga masalah sosial. Yaitu warga masyarakat yang menunjukkan sikap dan tingkah laku yang tidak serasi dengan tata nilai. Jalannya apa? Fenomenanya apa yang dapat kita lihat? Ya, norma-norma dia langgar, dan itu sering, dan itu menimbulkan keresahan. Itu namanya masalah sosial. Misalnya, berulang kali pelanggaran prokes COVID-19. Itu berarti masalah terjadi kematian di mana-mana. Itu masalah. Terjadi konflik di mana-mana. Itu masalah. Jadi ada pelanggaran norma yang berulang-ulang terjadi dan itu menyebabkan keguncangan. Ya, jadi kemungkinan kejahatan warga, generasi muda, peperangan, masalah kependudukan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Ya, baik, itu keterangan singkat tentang masyarakat dan apa yang perlu kita lakukan. Dan ini ada beberapa contoh gambar tentang kemiskinan, tentang lingkungan hidup. Jadi masalah itu sering berkait-kaitan ya. Kalau masalah kemiskinan nanti lalu menimbulkan masalah pendidikan, menimbulkan masalah lingkungan hidup seperti ini, menimbulkan masalah kesehatan. Kita tidak ingin masyarakat kita kemudian seperti ini. Dan ini jadi tanggung jawab kita bersama. Bagaimana mengurangi, menghilangkan kemiskinan, perkumuhan, kejahatan. Ini juga masalah sosial apabila banyak anak-anak melanggar aturan lalu lintas seperti ini, berarti juga menjadi masalah sosial. Oke ya, ini contoh orang tidak memakai helm, terus kendara dengan 3 orang, tentu itu situasional. Baik saudara-saudara, itu sekedar pemahaman singkat, lebih mendalam bisa dibaca di dalam buku 6 tentang. Jadi intinya kita itu harus melayani di pelayanan, lalu pengawasan sosial, artinya melaksanakan norma, tapi juga mengukuhkan, tetapi juga saling mengingatkan kalau terjadi pelanggaran dan membangun, memupuk, mengembangkan kebijakan. Semua itu dasarnya adalah iman yang dipraktekkan. Ciri pokok kalau kita melakukan pelayanan adalah seperti yang Yesus kerjakan, yaitu pengorbanan. Kalau kita sudah berkorban untuk orang tua, untuk teman, kakak bersama, tetangga, itu berarti kita sudah melakukan pelayanan. Apa berkorban?